Bage dan Lusdi. Kisah Asrama 11 ditulis dan dibacakan oleh Antonius Silalahi. Setelah membuka sepatu dan mengganti baju, Lusdi langsung cicing ke kamar makan untuk makan siang. Lapar yang melendanya begitu parah. Cacing-cacing dalam perutnya pun sangat beringas, berunjuk rasa, menuntut segera disuplai makanan yang banyak. Sementara di kamar makan, situasinya sudah ramai, meski tak seramai pada saat makan pagi dan makan malam, karena anak-anak awas yang bersekolah di luar belum pulang. Jadi yang makan siang itu hanya pegawai asrama dan anak-anak tunanetra yang bersekolah di dalam komplek asrama, kecuali hari Minggu dan hari libur. Hari itu adalah hari Selasa. Setiap hari Selasa, menu makan siang di asrama kami adalah daging. Selain hari Selasa, juga hari Kamis dan Minggu. Tapi bukan berarti kami tidak pernah makan daging di luar hari-hari itu. Makan daging juga, tetapi tak tentu. Yang pasti adalah hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Dengan berlari kencang, Lusdi menuruni anak tangga. Ia tak sabar ingin segera sampai di kamar makan. Tak sengaja ia menyenggol Natalia alias si tuang hingga hampir jatuh. "Ah kau, jalan asal-asal!" Natalia marah dan memaki-maki. "Nggak sengaja," jawab Lusdi cuek. "Kakak pun lambat kali jalan, kata orang lapar," sambung Lusdi. "Oh, congok," umpat Natalia pula. Tapi Lusdi tidak peduli lagi. Ia semakin mempercepat langkah-langkahnya agar lekas sampai di kamar makan. Namun, setelah sampai di kamar makan, alangkah kesalnya dia. Kursi yang biasa dipakainya tak ada di tempatnya. "Siapa pula yang mengambil kursiku?" Ia merepet terus, sembari menyambangi meja demi meja, mencari kursi yang tak dipakai. Dan setelah didapat, langsung diboyong dan dibawa ke mejanya. Dengan perasaan yang masih kesal, dihempaskannya pantatnya di kursi itu. Kemudian dibukanya tutup piring nasinya. Diambilnya sendok yang terletak di sebelah kanan piring dan garpu di sebelah kiri. Lalu nyam. Dia makan dengan sangat lahap. Didukung menunya yang sangat lezat, membuat dia makan begitu berselera. "Ya, kok nggak berdoa kau, Lus?" tegur Ida yang persis duduk di depan Lusdi. Tapi Lusdi cuek saja sambil terus mengunyah. "Maklum, sudah LB dia," Hotna menimpali. "Di asrama kami memang tak ada doa makan siang bersama, melainkan doa masing-masing, kecuali hari Minggu dan hari-hari libur."
Kemudian Rusdi meminta tolong pada Ida mengambil nasi tambahan. Wow, benar-benar LB dia rupanya. Sayang Ida tidak bersedia. Katanya dia sudah berkali-kali mengambil nasi tambahan untuk Hotna, Ferdinand, dan masih banyak lagi. Ia malu kalau harus mengambil nasi tambahan lagi. Takut dibilang congok. Ah, bimbek lah kau dah, kata Rusdi kesal. Lalu dia meminta tolong pada Bagi yang posisi mejanya tak terlalu jauh dari meja Rusdi. Walaupun Rusdi berbicara tidak terlalu keras, tapi Bagi sudah mendengarnya dengan sangat jelas. Bagi yang sedang PDKT sama Rusdi segera bergerak untuk memenuhi permintaan Rusdi. Ya, kau tambah lagi. Tadi kau sudah tambah, bahkan sudah 4 kali kau tambah, ungkap seorang pegawai kamar makan. Ini bukan untukku, ini untuk kawan, jelas Bagi. Ah, bohong dia tuh Pak, untuk dianya itu, cetus Arifin yang juga sama-sama mengambil nasi tambahan. Tapi Bagi masa bodoh, lelaki kurus yang masih lopesian itu dengan cekatan mengambil nasi dari bakul, lalu cepat-cepat memberikannya pada Rusdi. Ini Tuan Putri nasinya, katanya. Rusdi menerimanya dengan hati yang senang. Dan rupanya masih ada permintaannya. Sebelum Bagi kembali ke mejanya untuk melanjutkan makannya, dengan berbisik Rusdi meminta pisang Bagi. Git, siapa yang sanggup? Ya, siang itu memang buah kami adalah pisang. Dan Bagi tidak keberatan memberikan jatahnya untuk Rusdi. Dan pada saat makan malam, buahnya adalah jeruk. Rusdi yang tidak suka jeruk memberikannya pada Bagi. Ya, hitung-hitung sebagai balasan atas kebaikan Bagi tadi siang. Sialnya, situasi itu dipolitisir oleh Amirudi hingga suasana di kamar makan menjadi riuh. Anak-anak asrama tertawa, imajinasi mereka berkembang liar. Bagi dan Rusdi menjadi serba salah, tapi Secerpina segera bertindak cepat untuk menetralisir keadaan dengan membunyikan lonceng kecil. Seketika suasana kembali kondusif. Namun di dalam hati Bagi menjelma segenggam dendam yang tertuju pada Amirudi. Ia menunggu waktu yang tepat untuk melampiaskan dendamnya. Dan waktu yang ditunggu itu pun datang. Pagi itu, di depan kamar mandi, sambil menunggu giliran mandi, Bagi dan Amirudi terlibat dalam perkelahian sengit. Mereka saling hantam, saling melibaskan handuk, saling melemparkan mangkok sabut, dan mendengar suara-suara berisik. Kak Pon keluar dari kamarnya. Tongkatnya dibanting-bantingkan ke lantai. Ada apa ini?
beli sapu, kenapa berantem? Seketika itu perkelahian pun mendadak berhenti. Ecek-eceknya Kak Pon, jawab Bage berbohong. Ya sudah, mandi-mandi, gereja, jangan berantem lagi, banting nanti dengan tongkat ini, kata Kak Pon, lalu berbalik badan kembali ke kamarnya, meneruskan pekerjaannya memberi makan anjing-anjingnya. Sementara Bage memunguti alat-alat mandinya yang berserakan akibat dilempar-lempar tadi. Tapi yang tersisa cuma odol dan sampo. Sikat gigi dan sabun sudah masuk ke dalam paret yang dilempar-lemparkan tadi. Akibatnya pagi itu Bage mandi tanpa gosok gigi dan meminjam sabun Pon. Siang itu setelah makan siang, Bage, Lusdi, dan anak-anak asrama yang lain duduk-duduk sejenak di bangku semen sebelum naik ke kamar masing-masing untuk tidur siang. Mereka saling bercerita. Para kali aku tadi di sekolah, kata Lusdi memulai ceritanya. Kenapa? Tanya Bage. Masa? Gara-gara aku nggak tahu mengerjakan soal matematika, dihukum pula aku dengan hukuman yang paling aneh di dunia. Hukuman apa itu? Tanya Bage penasaran. Bertanya sama pohon rambe. Mendengar itu, Bage dan kawan-kawan yang ada di semen itu tertawa sejadi-jadinya. Lama sekali mereka tertawa terbahak-bahak. Jadi kau lakukan? Tanya Bage masih tertawa-tawa. Ya iyalah, daripada aku dihukum dengan hukuman yang lebih aneh lagi, ya aku lakukanlah, jawab Lusdi. Mereka masih ingin bercerita panjang lebar, tetapi mereka lebih memilih membubarkan diri dan naik ke kamar masing-masing untuk tidur siang. Karena ada kejauhan, sudah terdengar suara Suster Pina yang pulang dari Sustera. Semua anak asrama harus taat aturan. Jika saatnya tidur siang, maka harus tidur siang. Jika ada yang bandal, pasti kena semprot. Tapi sebelum berpisah, mereka janjian bahwa nanti malam sebelum belajar malam, mereka main joker. Namun kenyataannya mereka tak jadi main joker karena dua teman mereka tak datang. Akhirnya Bage dan Lusdi hanya duduk-duduk dekat gerbang SMP. Pada saat itulah Lusdi mengatakan bahwa sebentar lagi dirinya akan keluar dari asrama karena pendidikannya hampir selesai. Mendengar hal itu, Bage menjadi sedih. Terbayang di benaknya hari-hari tanpa canda tawa Lusdi yang sangat bermakna baginya. Ia menghela nafas. Kalau kau jadi keluar dari asrama ini, sering-seringlah main ke sini. Usul Bage lirih. Kenapa? Tanya Lusdi ingin mengetahui
mengetahui kedalaman isi hati Bage. Namun belum sempat Bage membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan Rusdi, mendadak lonceng tanda masuk belajar malam berbunyi. Mereka pun bergegas masuk ke kelas masing-masing. Malam harinya Bage tidak bisa tidur, bukan karena banyak nyamuk atau malam yang gerah. Cerita Rusdi tadi siang masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia menjadi resah, menjadi gelisah. Bayang-bayang hari-hari tanpa canda tawa Rusdi begitu menerornya. Mendadak ia merasa lapar. Dibangunkannya Arifin untuk meminta makanannya. Tapi kata Arifin tak ada makanannya. Ia juga membangunkan Bonar untuk hal yang sama. Tapi hasilnya juga sama. Nihil, tidak ada. Kemudian Bage meminta ditemani menjumpai Pak Pandiangan, petugas jaga malam di asrama kami. Bage berniat meminta makan pada Pak Pandiangan, sebab Pak Pandiangan selalu dibekali setiap bertugas. Setibanya mereka di pos Pak Pandiangan, mereka mendapati Pak Pandiangan sedang tidur ngorok. Maka timbullah niat nakal di hati mereka. Mereka memakan bekal Pak Pandiangan yang kebetulan masih utuh dan belum dimakan sama sekali. Setelah kenyang, mereka pun buru-buru meninggalkan tempat itu dengan peralatan makan yang berserakan. Pak Pandiangan sangat terkejut dan marah saat mengetahui hal itu. Tapi dia tenang-tenang saja. Dia tahu siapa pelakunya. Tak lain dan tak bukan, pastilah anak-anak asrama yang kelaparan. Tapi dia penasaran siapa orangnya. Maka suatu hari ia pura-pura tidur untuk menjebak anak-anak yang nakal itu. Dan benar saja, beberapa jam kemudian Bage dan kawan-kawan kembali menyetroni pos Pak Pandiangan. Mereka langsung membuka bekal Pak Pandiangan. Tapi belum sempat mereka menikmati jarahannya, tiba-tiba Pak Pandiangan bangun dan menangkap mereka semua. Bage dan kawan-kawan tak berkutik. Saya laporkan kalian ke Susdat, kata Pak Pandiangan. Oh, jangan Pak. Maaf Pak. Ampun Pak, kata mereka serentak. Kalau begitu, saya yang akan menghukum kalian. Ayo, kesini kalian semua. Semua kalian harus mengusuk saya, kata Pak Pandiangan. Kemudian mereka pun mulai mengusuk Pak Pandiangan. Ada yang mengusuk betis, paha, badan, kepala, dan sebagainya. Pak Pandiangan sangat menikmati kesukaan itu. Ia merasa enak. Ia kentut berkali-kali. Maklum, hampir tiap malam begadang. Dan tak lama kemudian terdengar Pak Pandiangan sudah mengorok. Dia tidur pulas sekali. Hingga tak mendengar lagi apa yang terjadi dengan perbekalan yang telah dibuka
Bagi dan kawan-kawan, dan melahapnya hingga ludes. Medan, 1 April 2019.